Baiklah, kita akan lanjutkan dengan presentasi selanjutnya dari SMUN 70 Jakarta, kelompok B. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada juri, selamat siang pada kakak-kakak fasilitator, bapak ibu guru fasilitator, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Lintang. Saya Sifan Rafiza. Kami adalah perwakilan dari tim B SMUN 70 Jakarta untuk perlombaan ini. Nah, jadi kami akan mempresentasikan tentang aplikasi rancangan kami, yaitu Nuovo Nutrition of Food. Nah, jadi apa sih tujuan dibuatnya Nuovo ini? Yang pertama, memberikan kemudahan akses dalam mengetahui kandungan nutrisi. Jadi nanti kami akan menyediakan beberapa fitur yang memudahkan para remaja, para target-target market kami untuk mengetahui kandungan nutrisi yang ada pada makanan kemasan. Yang kedua, mengedukasi kandungan zat gizi yang ada pada makanan. Jadi nanti para pengguna dari aplikasi ini dapat mengetahui zat gizi yang ada pada makanan kemasan. Yang ketiga, membandingkan komposisi makanan. Jadi nanti kami akan menyediakan fitur yang memudahkan pengguna untuk membandingkan komposisi makanan sehingga dia dapat membedakan mana makanan yang boleh ia konsumsi ataupun tidak. Nah, kenapa Nuovo itu penting? Berdasarkan data Kemenkes tahun 2018, 25,7% remaja usia 13-15 tahun dan 26,9% remaja usia 16-18 tahun mengalami stunting, wasting, dan juga obesitas. Hal ini buat kami untuk membuat aplikasi ini agar para remaja dapat mengakses nutrisi-nutrisi yang ada makanan kemasan sehingga mereka dapat menyeleksi makanan apa saja yang menurut aplikasi ini baik untuk mereka. Hal ini juga selaras dengan tujuan yang telah kami tampilkan di PowerPoint. Nah, selanjutnya adalah tampilan pada saat para pengguna membuka aplikasi ini. Yang pertama itu para pengguna akan langsung diarahkan untuk membuat username dan juga password. Selanjutnya, para pengguna juga diarahkan untuk mengisi umur mereka, terus juga tinggi badan, dan juga berat badan. Hal ini diperlukan untuk menghitung IMT, yaitu berat ideal ataupun keidealan tubuh mereka, supaya kami dapat menyeleksi makanan-makanan yang baik untuk mereka. Selanjutnya adalah tampilan front page pada aplikasi kami. Yang pertama itu ada profile, terus juga ada XP-nya. Nah, pada front page ini juga kami menyediakan pilihan profile, terus option, dan juga settings, about us, dan juga language, yaitu Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur yang kami sediakan, yaitu ada 4. Yang pertama ada scan barcode, terus juga ada scan food, dan juga search dan games. Pertama ada scan barcode. Nah, jadi pada makanan kemasan yang memiliki barcode, pada saat di-scan akan tampil seperti yang ada di PowerPoint, yaitu yang pertama akan tampil bagian informasi umumnya, yaitu seperti nama makanannya dan juga tanggal expired, dan juga kami akan menyediakan apakah makanan ini baik untuk vegan ataupun tidak. Dan selanjutnya juga ada bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Kami juga pada bahan-bahan ini kami menampilkan ilustrasi gambarnya agar para remaja dapat mengetahui bahan-bahan yang ada pada makanan kemasan tersebut. Selanjutnya juga ada nutrisi yang terkandung dalam makanan kemasan ini yang kami buat secara simpel. Terus yang kedua itu ada scan food. Jadi nanti pada scan food ini, kalau misalnya para pengguna ingin menycan kandungan yang ada pada buah-buahan ataupun sayur-sayuran akan tampil seperti menycan makanan kemasan. Terus yang ketiga itu ada fitur search, di mana nanti para pengguna dapat mencari makanan kemasan yang misalnya ingin dia beli, dan sebelum beli dia dapat mengetahui nih kandungan nutrisi yang ada pada makanan tersebut, sehingga memudahkan dan juga kami dapat mengarahkan pengguna untuk memilih makanan yang lebih sehat. Dan yang keempat ada fitur games yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lintang. Baik, terima kasih Syifa atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan fitur game pada aplikasi yang sudah kami rancang. Nah, pada aplikasi yang kami rancang ada
Ada 4 level game. Yang pertama adalah game anagram. Game anagram ini adalah sebuah permainan di mana disediakan sebuah gambar dan pemain atau pengguna diharapkan untuk mengarrange kembali kata-kata yang diacak sehingga menjadi kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, pada setiap game yang kami rancang ada kata-kata atau fakta-fakta yang menarik di bawahnya yang sesuai dengan tema atau gambar pada level tersebut. Nah, kita lanjut ke level 2. Nah, sebelumnya untuk lanjut ke level 2, pengguna atau pemain harus menyelesaikan semua permainan atau level pada game 1 seperti yang bisa dilihat. Nah, selain itu juga pengguna harus mengumpulkan XP yang sesuai agar bisa melanjutkan ke level 2. Nah, di level 2 ini ada game apa sih? Yaitu adalah game bisa dibilang TTS atau teka-teki silang. Nah, pada level 2 ini disediakan sebuah pertanyaan dan ada kata-kata yang acak di mana pengguna atau pemain diharapkan untuk mencari kata-kata untuk menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Seperti level sebelumnya, ada juga fakta-fakta menarik yang sesuai dengan tema game tersebut. Nah, kita lanjut ke level 3. Saya tekankan sekali lagi bahwa untuk naik ke level tersebut, naik ke level berikutnya, pengguna atau pemain diwajibkan untuk mengumpulkan XP dan menyelesaikan semua level pada game sebelumnya. Nah, level ketiga adalah game Hangman, di mana tersedia pertanyaan, keyboard, dan juga kolom huruf ya bisa dilihat. Nah, ada pertanyaan di mana pengguna atau pemain diharuskan untuk menjawab dengan mengetik huruf-huruf pada keyboard yang tersedia. Nah, jika jawabannya benar, keyboard akan menyala hijau, dan jika salah, keyboard akan transparan dan karakter coklat ini akan habis jika salah terus. Seperti game-game sebelumnya, ada fakta-fakta menarik yang sesuai dengan tema atau pertanyaan pada level tersebut. Nah, kita lanjut ke level 4, level terakhir, yaitu Stunting Run. Nah, Stunting Run itu adalah game lari ya. Sebenarnya bisa dibilang mirip Maze Run, di mana ada karakter yang masih muda dan dia harus lari dan memilih makan-makanan sehat. Seperti bisa dilihat ada buah-buahan, dan jika dia milih makanan seperti junk food atau burger yang bisa dilihat sini, dia akan menjadi obesitas atau stunting. Nah, jika dia memilih makan-makan sehat, akan menjadi sehat. Nah, jika dia memakan misalnya seperti yang bisa dilihat ada power up di sini, memakan brokoli sebanyak 4 kali, dia akan mendapatkan power up, yaitu bisa lari dengan cepat. Nah, mungkin juri di sini bertanya, kalau ini selesai, XP-nya buat apa? Nah, XP-nya bisa kita kumpulkan untuk mendapat skin baru dari player tersebut, atau tidak bisa mendapat power up baru. Misalnya kalau Lemon power up-nya bisa terbang atau bagaimana. Nah, seperti level-level sebelumnya ada juga running text tentang fakta-fakta menarik. Nah, untuk level 4 ini tidak hanya menyelesaikan semua level dan XP yang mencukupi, tapi XP-nya double ya. Jadi misalnya kalau level-level sebelumnya ke level sebelumnya, ke level selanjutnya harus 10 XP. Nah, kalau lanjut ke level 4, misalnya harus 20 XP. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Nuovo untuk presentasinya. Kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari juri selanjutnya. Terima kasih untuk kelompok Nuovo.